Halo teman-teman, selamat datang di The Corner Indonesia bareng saya Ismail Jakaria. Di video kali ini kita akan bahas apakah iPhone 11 masih bagus ya untuk digunakan di 2024. Soal harga, jadi iPhone 11 itu menjadi perangkat Apple keluaran lama yang sampai sekarang itu masih dijual di Indonesia dan dijual secara resmi. Padahal ya sekali lagi iPhone ini tuh dirilis di 2019. Bayangin ya, jadi bahkan kalau kita cari sekarang yang saudaranya nih yang lebih tinggi kayak 11 Pro dan 11 Pro Max itu malah udah nggak dijual lagi. Jadi yang Pro Series itu nggak ada lagi ya untuk yang iPhone 11 ini. Soal harga, kalau kita cek di laman resminya, reseller resminya Apple ya di Indonesia, itu untuk yang iPhone 11 berkapasitas 64GB itu dijual 6,9 juta, dan yang 128GB itu dijual 8,4 juta. Jadi masih cukup mahal ya. Dan tentu itu kalau sekilas cukup banyak ya pilihan-pilihan untuk yang flagship atau yang Android ya gitu. Nah kalau untuk second yang 64GB ini udah dijual di rate antara 5 sampai 6 jutaan, dan yang 128 itu kalau untung bisa dapat juga di rate antara 6 sampai 7 juta tergantung kondisi dan juga kelengkapan. Kalau untuk yang resmi ya, kalau yang non resmi mungkin jauh lebih murah. Cuman memang pilihannya adalah nggak semua IMEI sudah terdaftar IMEI, jadi kayak punya rentang waktu 3 bulan gitu ya. Kemudian daftar IMEI lagi, seperti itu yang aku tahu. Nah kalau desain, jadi iPhone 11 ini termasuk dalam perangkat Apple, atau boleh dibilang perangkat Apple terakhir ya yang memakai desain pinggir tuh yang melengkung. Sebelum akhirnya Apple tuh pindah atau beralih menggunakan desain kotak yang sekarang ya, kayak di iPhone, mulai dari iPhone 12, 13, 14 sampai dengan sekarang yang 15. Bodinya sih boleh dibilang ramping dan tetap membawa kesan modern. Jadi sebenarnya kalau pakai di 2024 juga masih oke. Terus layarnya itu punya Liquid Retina ya. Jadi menggunakan layar Liquid Retina berukuran 6,1 inch. Jadi masih cukup besar ya. Nah, kalau dari sisi warna nih kan cukup banyak ya varian warnanya. Ada ungu, hijau, kuning, hitam, putih, dan merah. Tapi kayaknya nggak semua masih tersedia di laman resmi reseller Indonesia ya. Nah, boleh dibilang secara desain ini masih tetap terlihat cakep, terus juga enak digenggam. Nah kita ke kamera. Ini kayaknya fitur yang memang bikin orang masih cukup banyak ya memilih iPhone 11 atau membeli iPhone 11. Jadi iPhone 11 ini memiliki sistem kamera ganda dengan lensa ultrawide 12 megapiksel dan lensa wide itu 12 megapiksel. Jadi ini bisa bikin juga video hingga resolusi 4K 60 frame per second. Kalau kamera depannya juga sama 12 megapiksel dan perekaman videonya juga sudah sampai 4K ya, 4K 60 frame per second. Cuman memang di bukaannya ada yang berbeda ya, baik ya antara kamera utama dengan kamera selfie gitu. Nah kamera ini tuh mampu ngambil foto dan video yang mulai dibilang masih oke, masih cakep, bahkan dalam kondisi low light atau cahaya rendah. Jadi meskipun model-model terbaru mungkin memiliki sistem kamera yang lebih canggih, namun kamera iPhone 11 ini masih mengesankan dan mampu menangkap momen-momen yang bagus lah, seperti itu. Nah ini beberapa contoh, teman-teman bisa lihat ya, foto dan video yang menakjubkan, foto dan video yang
gue ambil ya dengan iPhone 11. Ada yang di Indonesia dan juga ada yang kemarin kebetulan sempat ke Singapura dan ada sempat ngambil beberapa gambar dan video di sana. Nah, buat pembanding gue juga coba compare hasil jepretan iPhone 11 ini dengan Mate 30 Pro, Huawei Mate 30 Pro yang juga gue masih pakai sampai sekarang. Device Huawei ini juga dirilis di 2019 lalu. Oke, ini dia hasil video atau rekaman video dari iPhone 11 dan Mate 30 Pro. Ini dua device yang sama-sama dirilis di 2019. Oke, nah ini yang penting sebenarnya yang bikin banyak orang masih nyari iPhone 11 seperti yang aku bilang atau gue bilang di awal tadi adalah soal kamera yang hasil perekaman atau hasil foto dan video untuk media sosial. Jadi terutama nih untuk Instagram dan juga TikTok ya teman-teman. Nah ini gue coba bikin story IG dan hasilnya memuaskan. Maksudnya kita ngerekam dari aplikasinya dan hasilnya tetap smooth ya. Ini memang benar-benar apa ya, daya pikatnya Apple lah, produk Apple di kamera, di video perekaman terutama untuk media sosial tuh masih tetap cakep ya. Dan nggak cuma di iPhone 11, menurutku dari seri-seri sebelumnya juga masih sangat bagus untuk bermedia sosial atau untuk bikin konten untuk kebutuhan media sosial terutama Instagram, TikTok dan konten-konten lain seperti itu. iPhone 11 itu ditenagai atau menggunakan chipset A13 Bionic Apple, dan ya ini sebenarnya masih termasuk prosesor yang kuat bahkan di tahun 2024. Dengan chipset ini ya itu ponsel atau iPhone 11 ini bisa berjalan lancar dan dapat menangani aplikasi dan game yang menuntut kinerja yang jauh lebih bagus. Cuman memang aku nggak main game ya, gue nggak main game, jadi memang nggak bisa coba lebih detail, tapi masih oke menurut beberapa review. Dan memang kalau di compare dengan yang seri-seri terbaru ya tentu nggak akan secepat yang terbaru ya, tapi paling nggak ini tuh masih cukup bagus, cukup kuat untuk menghandle tugas-tugas berat kayak misalnya editing video dan juga sampai tentunya main game. iPhone 11 itu dilengkapi baterai berkapasitas 3110 mAh. Nah kalau untuk sekedar chat atau pemakaian sedang ini tuh masih tahan atau bisa tahan sehari dengan sekali cas ya. Tapi kalau misalnya dipakai buat kerja-kerja berat kayak misalnya foto-foto apalagi video, itu mungkin atau pengalaman pribadi itu ngecasnya 2 kali atau bahkan lebih ya kalau sekiranya teman-teman beli HP iPhone 11 atau iPhone 11 yang second yang BH-nya udah turun. Jadi ya sebenarnya meskipun model-model terbaru mungkin punya daya baterai yang lebih baik, namun baterai iPhone 11 ini masih cukup kuat ya, atau cukup bandel, dan ya lebih dari cukup lah ya sebenarnya untuk kita nih yang atau teman-teman yang mungkin juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu heavy gitu ya, maksudnya penggunanya nggak heavy, nggak berat, jadi cocok seperti itu. So kesimpulannya adalah iPhone ini masih layak digunakan di 2024. Tapi kalau mau nyoba yang terbaru tentu banyak pilihannya ya, dari iPhone 12, 13, 14, 15. Apalagi kalau teman-teman misalnya mau investasi untuk jangka panjang, nyari yang udah support 5G. So itu dia video ulasannya, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, have a nice day.